Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Bayu Ade Laksono selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Sosial, dan selamat pagi juga kepada teman-teman semuanya. Semoga Bapak dan teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dila Fadlila Hayat dengan NPM 212103049. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi dan presentasi. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari bedah buku kami, yaitu yang berjudul Komunikasi Pembangunan, Pengelolaan dan Teori Penerapannya, edisi revisi karya Zulkarnain Nasution. Baik, untuk slide selanjutnya. Yaitu profil penulis. Nama penulis yaitu Bapak Zulkarnain Nasution atau Dr. Andes Zulkarnain Nasution, MSc, yang telah menerbitkan buku sebanyak 3 kali. Tapi mohon maaf kepada teman-teman semuanya dan kepada Bapak atas ketidaksempurnaan ketika kami mencari data. Kami sudah semaksimal mungkin mencari mengenai profil penulis, namun tidak ditemukan. Mungkin dari rekan-rekan nanti ada yang mengetahui, boleh dibantu di akhir diskusi untuk memaparkan profil penulis dari Bapak Zulkarnain Nasution. Yang kami temukan hanyalah nama lengkap dan gelar serta menerbitkan 3 buku saja. Untuk slide selanjutnya. Latar belakang. Yang pertama, buku karya Dr. Andes Zulkarnain Nasution, MSc, dengan judul Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Penerapannya. Untuk cetakan, yaitu merupakan cetakan ke-8 yang diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada di Jakarta pada bulan April tahun 2012, yang berisikan 238 halaman, yang di dalamnya terdapat 7 bab pembahasan. Untuk alasan kami mengambil buku ini yaitu sesuai dengan tema yang dibahas. Selain itu, buku ini juga mudah didapatkan. Harganya pun terjangkau dan termasuk ke dalam buku referensi 10 tahun ke belakang. Next slide. Nah, untuk bab 1 tentang pendahuluan, saya persilakan kepada Saudari Nabila untuk memaparkan. Terima kasih. Jadi seperti yang rekan-rekan bisa lihat ya, bahwa dalam bab 1 pendahuluan ini terdapat 3 subjudul, yaitu yang pertama ada 3 serangkai konseptual, membahas mengenai konsep-konsep awal mulainya lahir komunikasi pembangunan. Lalu yang kedua ada beberapa terminologi yang berkaitan. Lalu selanjutnya ada sistematika pembahasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam bab 1 ini tuh teori dan membahas mengenai teori dan konsep komunikasi secara khusus, mulai berkembang sejak penghujung 60-an di kalangan ilmu komunikasi gitu. Jadi awal mula lahir istilah komunikasi dalam pembangunan yaitu di kalangan jurnalis dengan istilah jurnalisme pembangunan atau JP. Nah, pada saat yang sama pula dikenal dengan istilah lain, yaitu komunikasi penunjang pembangunan atau development support communication. Jadi, ada 2 konsep sebelum terbentuknya menjadi komunikasi pembangunan. Lalu cikal bakal lain komunikasi pembangunan ini terjadi karena adanya disiplin ilmu komunikasi pertanian dan adanya pembangunan. Jadi, untuk subjudul pertama itu, 3 serangkai konseptual, menurut Weber 1986 bahwa
jurnalisme pembangunan, komunikasi penunjang pembangunan, dan komunikasi pembangunan ini saling berkaitan satu sama lain gitu. Nah, ketiga konsep tersebut itu dimaksudkan untuk memerangi problem ekonomi dan sosial dengan informasi yang berasal dari ilmu pengetahuan. Nah, komunikasi pembangunan pada zaman dahulu itu digunakan untuk mengembangkan sektor pertanian yang dilakukan mulanya tuh dengan diskusi terlebih dahulu gitu. Lalu seiring berkembangnya zaman digunakan siaran radio, kemudian melalui siaran televisi. Itu yang pertama kali itu waktu itu adalah TVRI gitu. Lalu ada beberapa terminologi yang berkaitan. Jadi dalam komunikasi pembangunan ini juga berkaitan dengan pendidikan non formal, community development, dan penyuluhan pertanian. Lalu untuk sistematika pembahasan itu mengenai penjelasan yang akan dibahas dalam bab 1, bab 2, bab 3 seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nabila yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu bab next slide. Untuk bab 2 kami persilakan kepada teman saya yang akan memaparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan sedikit tentang bab 2 mengenai pembangunan masa paradigma awal. Nah, dalam bab 2 ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, konsep awal dan pengertian pembangunan. Penggunaan yang luas istilah development atau pembangunan sebagai suatu kerangka berpikir yang konseptual atau conceptual framework untuk menyebut perubahan individual, institusional, nasional, dan internasional. Juga untuk menyebut kemajuan atau progres merupakan fenomena pasca Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1940-an, istilah development menjadi sinonim dengan pertumbuhan, modernisasi, perubahan, demokrasi, produktivitas, industrialisasi, dan sejumlah perubahan historis barat yang mirip. Pada mulanya, istilah ini dipopulerkan oleh kalangan sarjana dan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat. Kemudian segera diperkenalkan ke Eropa dan negara-negara berkembang di seluruh dunia. Istilah pembangunan menjadi suatu isu utama di organisasi-organisasi internasional, meskipun belum ada suatu rumusan yang dipahami secara universal. Dalam buku ini terdapat beberapa definisi pembangunan menurut para ahli yang saya ambil satu ya, yaitu menurut Inayatullah yang menyatakan bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Nah, untuk poin kedua yaitu tentang rencana Marshall. Awal mula rencana Marshall itu yaitu ketika Amerika Serikat pada tahun 1947 mempunyai Menteri Luar Negeri bernama George C. Marshall. Dalam sebuah pidatonya di Universitas Harvard, ia mencetuskan gagasan pemerintah Amerika Serikat untuk membantu memulihkan negara-negara sekutunya di Eropa yang menderita akibat Perang Dunia, agar bangkit dan menumbuhkan ekonomi mereka. Karena itulah konsep tersebut disebut sebagai rencana Marshall, sebagai suatu program berencana untuk membantu pembangunan ekonomi negara lain di sekitar Eropa waktu itu. Pembangunan suatu kegiatan nyata dan berencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mulai populer sejak selesainya Perang Dunia Kedua. Pada masa itulah sebagian besar bangsa-bangsa yang tadinya berada di bawah jajahan negara kolonial, contohnya salah satu negara Indonesia ya, memperoleh kemerdekaan. Era kemerdekaan negara-negara terjajah itu memang berdekat waktunya sehingga bahkan lebih dari separuh anggota PBB muncul pada periode tersebut. Sejak saat itu negara-negara baru tersebut mulai berkesempatan untuk memperbaiki nasib masing-masing dalam arti membangun negara dan kehidupan rakyatnya. Keadaan negara-negara baru atau negara-negara berkembang yang setelah merdeka itu pada umumnya memang tidak menggembirakan, seperti pendapatan per kapita rata-rata rendah, pendidikan tidak memadai, sarana sosial yang minim. Akibatnya produktivitas juga rendah.
Maka dari itu, rencana Marshall ini ada gitu. Salah satu cara proses pembangunan untuk membangun kembali negara-negara yang berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk poin ketiga yaitu pembangunan sebagai pertumbuhan. Keadaan ditandai dengan jurang perbedaan yang mencolok, yang seperti yang setelah aku jelaskan tadi. Negara waktu itu terbagi menjadi dua, ada negara maju yang memang sudah keadaannya membaik dan ada negara yang berkembang setelah terjadinya penjajahan. Nah, antara kedua kelompok negara tersebut sudah tentu tidak mengenakan bagi kedua belah pihak. Timbul keinginan yang sungguh-sungguh untuk segera mengubahnya agar kehidupan dan pergaulan antar manusia menjadi lebih seimbang. Ketika itu muncul sejumlah konsep dan gagasan untuk menanggulangi perbedaan keadaan di antara kedua jenis negara tersebut. Bahkan bukan sekedar kebetulan bahwa konsep untuk mengubah keadaan tersebut memang datang dari negara-negara maju yang disebutkan di atas tadi. Nah, mungkin untuk selanjutnya poin keempat yaitu pembangunan dan pembangunan sebagai proses modernisasi. Negara-negara yang baru merdeka tadi, menurut para ahli ekonomi barat harus dibebaskan dari lingkaran kemiskinan. Di sini di buku ini dijelaskan ada suatu istilah tidak mempunyai industri karena miskin dan miskin karena tidak mempunyai industri. Untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini, negara-negara ini memerlukan uang dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan industrialisasi. Nah, mungkin untuk poin kelima yaitu tentang pembangunan dan distribusi sosial hasilnya. Banyak negara maju yang disebutkan di atas seperti Amerika Serikat ya, yang tadi telah melaksanakan sepenuhnya konsep pembangunan sebagai peningkatan pendapatan per kapita. Pengalaman pembangunan di tahun 60 ternyata tidak seperti yang diharapkan semula. Memang benar, pendapatan per kapita telah meningkat, pabrik-pabrik sudah berdiri, tabungan dan investasi juga telah menaik setelah adanya suatu rencana Marshall yang tadi. Tapi kenyataan yang ada ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh negara-negara baru yang memimpikan jalan pintas untuk sampai pada keadaan negara maju. Memang jika dipandang dari sudut perspektif sejarah, secara keseluruhan tingkat pertumbuhan yang dicapai oleh negara-negara berkembang selama periode dekade 1 tadi sungguh mengesankan. Negara-negara tersebut rata-rata pada masa itu mengalami kenaikan pendapatan kotor nasional sebesar 5% setahun. Namun pada saat sama pula disadari bahwa pembangunan yang diukur dengan peningkatan GNF itu saja tidak mencapai kehidupan orang-orang biasa dalam arti tersedianya lowongan pekerjaan, distribusi pendapatan, dan penghapusan kemiskinan secara mendasar. Mungkin itu saja penjelasan mengenai bab 2. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada Saudari Mirna yang telah memaparkan hasil dari diskusinya. Untuk selanjutnya yaitu bab 3. Kepada teman saya yang akan memaparkan hasil diskusinya, bab 3 kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai bab 3, yaitu mengenai berbagai rumusan baru tentang pembangunan. Jadi pada bab 3 ini membahas mengenai pengertian pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya gitu. Namun pengertian pembangunan yang dijelaskan itu lebih detail dengan menyajikan berbagai rumusan baru, yaitu mengenai pembangunan. Seperti yang telah ada di dalam layar bahwa rumusan baru ini ada 6, itu yang pertama ada teori dependensi, yang kedua ada another development atau pembangunan yang lain, lalu yang ketiga ada peningkatan kebutuhan pokok, yang keempat ada pembangunan berkelanjutan, yang kelima ada laporan pembangunan manusia dan indeks pembangunan manusia, yang keenam ada pengetahuan untuk pembangunan dan pembangunan berbasis pengetahuan. Untuk yang pertama, teori dependensi. Teori dependensi ini merupakan teori ketergantungan. Nah, dalam subjudul teori dependensi ini membahas mengenai hubungan antara ketergantungan dan keterbelakangan gitu. Di mana hubungan teori ketergantungan dan keterbelakangan ini saling berkaitan gitu. Nah, dalam teori ini juga dijelaskan bahwa negara yang belum berkembang itu digambarkan seolah-olah tidak punya riwayat sejarah gitu. Padahal dalam sejarah itu membahas mengenai penyebab keterbelakangan.
Maka dari itu, teori ini tuh mendapat kritik dari para analisis pembangunan. Salah satu kritiknya ialah bahwa teori dependensi cenderung untuk berfokus pada masalah pusat dan modal internasional, karena kedua hal itu dipermasalahkan sebagai penyebab kemiskinan dan keterbelakangan daripada masalah pembentukan kelas-kelas lokal lainnya. Lalu yang kedua ada another development atau pembangunan yang lain. Jadi teori ini tuh merupakan teori baru dari teori dependensi. Nah, dalam teori ini tuh setiap masyarakat harus menemukan strategi pembangunannya sendiri. Another development ini bertujuan untuk menyempurnakan konsep-konsep pembangunan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada pendekatan kebutuhan pokok. Nah, menurut konsep ini, ukuran kemajuan dari pembangunan yang sebenarnya adalah sejauh mana kebutuhan-kebutuhan rakyat yang paling mendasar dapat dipenuhi dan kebutuhan ini perlu dipenuhi secara langsung. Seperti yang kita tahu bahwa kebutuhan pokok ini seperti pangan, papan, hal itu kan merupakan kebutuhan pokok yang memang tidak bisa dikesampingkan gitu. Jadi dalam komunikasi pembangunan ini, hal yang harus diperhatikan itu adalah kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada pembangunan berkelanjutan. Nah, suatu bentuk baru pembangunan yang memadukan proses produksi dengan konservasi sumber daya manusia dan peningkatan lingkungan. Lalu yang kelima adalah laporan pembangunan manusia dan indeks pembangunan manusia. Dalam subjudul ini itu membahas mengenai bahwa komunikasi pembangunan ini tuh harus berfokus pada pembangunan manusia terlebih dahulu gitu. Jadi dalam subjudul ini tuh disimpulkan bahwa sesungguhnya yang hendak dibangun itu adalah manusia. Pembangunan manusia ini tuh mempunyai dua sisi, yaitu yang pertama pembentukan kemampuan manusia dan yang kedua adalah penggunaan kemampuan yang telah didapat. Lalu yang keenam ada pengetahuan untuk pembangunan dan pembangunan berbasis pengetahuan. Nah, menurut pandang konsep ini, pembangunan bukan hanya ditentukan oleh modal, lahan, dan tenaga kerja saja, tapi juga oleh suatu faktor kunci, yaitu pengetahuan gitu. Jadi tanpa pengetahuan yang cukup, peningkatan kehidupan suatu bangsa akan sukar untuk dicapai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Nabila yang telah memaparkan kembali bab 3-nya. Untuk selanjutnya yaitu bab 4. Kepada teman saya yang akan memaparkan hasil bedah buku bab 4, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu mengenai pengertian modernisasi dan pandangan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama yaitu modernisasi memberikan banyak perubahan dan memberikan dampak negatif berupa hilangnya tradisi peradaban dan ikatan rasa kemanusiaan. Kemudian gejala-gejala modernisasi juga berupa urbanisasi, polarisasi, dan mobilisasi sosial. Kemudian yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai pandangan ilmu-ilmu sosial. Yang pertama yaitu pandangan psikologi yang dikemukakan oleh Hagen dan M.C. Celan, yang isinya sebuah usaha yang dilakukan dalam membangun teori pembangunan dalam pandangan psikologi. Jadi intinya pembangunan itu menyangkut perubahan terhadap orang lain. Sedangkan menurut Hagen, struktur sosial pada dasarnya yaitu suatu fungsi dari kepribadian orang-orang yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan pembangunan juga dikatakan sebagai proses belajar, di mana yang intinya yaitu harus diperjuangkan dalam pembangunan mengenai sosial, ekonomi, dan politik, sehingga nantinya akan mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, dan dapat bisa survive di era yang semakin maju ini. Next slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu tentang komunikasi dan pembangunan dan konsep teoritis komunikasi pembangunan. Di dalam komunikasi dan pembangunan dijelaskan ada 3 identifikasi dalam pembangunan menurut Hedebro, yaitu yang pertama pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa dan peran media massa dalam proses pembangunan tersebut. Dalam pendekatan ini, politik dan fungsi media massa
dikatakan sebagai objek studi dan masalah-masalah yang menyangkut struktur organisasional. Kemudian yang kedua yaitu ada pendekatan yang bertujuan untuk memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional yang dibahas secara spesifik. Media dianggap sebagai pendidik, di mana media harus mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat. Masalah utama dalam pendekatan ini yaitu bagaimana cara yang efisien dalam memanfaatkan media massa sebagai bahan ajar bagi masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu ada pendekatan yang berorientasi pada suatu kelompok dengan memperkenalkan ide-ide baru, produk, dan cara baru di sebuah desa. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai konsep teoritis komunikasi pembangunan. Pembangunan dikatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup yang berkaitan dengan industrialisasi, perubahan sosial, westernisasi, pertumbuhan, dan evolusi sosio-kultural. Konsep penyusunan komunikasi sangat sulit, dan permasalahan dalam komunikasi sangat luas. Kemudian menurut Sears, pembangunan berarti membangkitkan masyarakat di negara-negara berkembang yang kaitannya berupa kemiskinan, buta huruf, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Tina yang telah memaparkan bab 5-nya. Untuk selanjutnya yaitu bab 6 yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai komunikasi pembangunan dan penerapannya. Konsep komunikasi pembangunan juga tercermin dalam penerapannya di berbagai sektor pembangunan. Dalam hubungan ini dapat diidentifikasikan beberapa lapangan kegiatan yang menonjol yang pada hakikatnya memiliki misi yang sama, yakni mengkomunikasikan ide-ide dan program pembangunan kepada halayak yang dimaksudkan kelak sebagai penerima manfaat kegiatan yang bersangkutan. Nah, di sini ada 7 bidang dari komunikasi pembangunan dan penerapannya. Yang pertama itu bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, penerapan komunikasi pembangunan ini sebenarnya sudah ada dan sudah lama dilaksanakan. Dan bahkan dapat dikatakan bahwa penerapannya bermula dari bidang pertanian. Untuk contoh dari bidang pertanian sendiri yaitu ada proyek Masagana 99 yang diresmikan oleh Presiden Filipina yaitu Marcos pada tahun 1973. Melalui suatu acara televisi nasional, tujuan proyek ini adalah peningkatan produksi beras dengan memberikan kredit, pinjaman, sarana pertanian, dan informasi mutakhir mengenai konsep dan praktik pertanian. Yang kedua, untuk contoh yang kedua yaitu ada proyek Basic Village atau proyek Basic Village Education atau BFE. Proyek ini didesain untuk menguji keaktifan aneka intervensi komunikasi di pedesaan Guatemala dan telah menyumbangkan hasil yang konklusif bagi para perencana pertanian tentang kemampuan komunikasi untuk mempengaruhi adopsi praktek-praktek pertanian yang baru. Nah, untuk selanjutnya yaitu bidang keluarga berencana. Sektor ini agaknya dapat disebut sebagai aktivitas yang paling serius hubungannya dengan komunikasi. Memang dapat dilihat dan dirasakan bahwa setidaknya 1 dekade belakangan ini kegiatan komunikasi keluarga berencana atau KB merupakan aktivitas yang paling gencar dan intensif yang dilakukan di mana saja di negara yang berkembang. Adapun beberapa hal yang harus ada dalam bidang keluarga berencana yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Konsep ini bermula dan dikembangkan di lingkungan kegiatan KB yang tidak mudah untuk menelusuri bagaimana istilah KIE diciptakan, termasuk bagaimana pengertian prinsip. Ini sebenarnya bahkan penerapan teori dan praktek komunikasi yang menyangkut implikasi sosial pertumbuhan populasi dapat diimplikasikan persoalan kontrasepsi. Untuk bidang selanjutnya yaitu ada komunikasi penunjang pembangunan. Untuk komunikasi penunjang
untuk komunikasi penunjang pembangunan atau development support communication, yaitu sebagai suatu lapisan komunikasi yang relatif baru. Komunikasi penunjang pembangunan atau disingkat KPP juga mempunyai aneka sebutan seperti komunikasi pembangunan, komunikasi penunjang proyek, komunikasi penyaluruhan, atau komunikasi pertanian. Secara luas, KPP dapat didefinisikan sebagai suatu penggunaan yang berencana sumber-sumber daya, informasi, dan komunikasi oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Sumber-sumber daya komunikasi tersebut mencakup tenaga, biaya, fasilitas, dan peralatan, bahkan bahan-bahan dan media komunikasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu dukungan komunikasi pada proyek Bank Dunia. Menurut Peret pada tahun 1982, komunikasi support merupakan lapangan yang terminologinya beragam dan membingungkan. Istilah-istilah seperti project support communication, informasi motivasi dan edukasi, non-formal education, dan social marketing sering juga digunakan untuk menyebut aktivitas yang sama. Aktivitas-aktivitas yang didukung oleh komunikasi ini yaitu mendorong jenis masyarakat tertentu untuk berpartisipasi dalam proyek dan membantu menjamin bahwa proyek yang dimaksud akan menghasilkan sumbangan yang positif dan menyeluruh bagi pembangunan. Untuk selanjutnya itu ada bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan ada yang dinamakan salah satunya proyek radio matematik. Proyek ini merupakan suatu eksperimen yang didesain untuk menyelidiki kelayakan penggunaan radio sebagai suatu medium pembelajaran dalam mengajarkan matematika untuk siswa sekolah dasar. Proyek ini dilaksanakan di Nicaragua pada pertengahan tahun 1974. Yang dilakukan proyek ini yaitu adalah mengembangkan pelajaran matematika untuk kelas 1 sampai 4 SD. Pelajaran tersebut terdiri dari siaran radio setiap harinya ditambah dengan aktivitas purna siaran yang dilaksanakan oleh guru kelas. Untuk proyek selanjutnya yaitu bidang kesehatan. Di dalam bidang kesehatan ada contohnya yaitu proyek Santé Portor di Zaire. Proyek ini berfokus pada pelayanan kesehatan primer atau primary health care dan pengobatan preventif yang disponsori oleh Departemen Kesehatan Zaire dan USAID. Yang kedua ada contoh proyek media massa dan praktek kesehatan di Gambia dan Honduras. Yang proyek ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, problem kesehatan yang spesifik. Yang kedua, seperangkat secara instruksional yang telah tertentu. Yang ketiga yaitu suatu proses pengembangan instruksional yang sistematik. Penerapan komunikasi di bidang kesehatan ini termasuk yang insentif pengembangannya. Di lapangan ini sudah dikenal dengan sebutan health communication. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang terakhir, prospek komunikasi pembangunan. Prospek komunikasi pembangunan disebut juga konsepsi dan penerapannya seperti yang terlihat sekarang ini. Memang belum disarankan sebagai suatu yang sempurna karena baik sebagai suatu konsepsi maupun dalam penerapannya. KP akan terus berkembang. Bagaimanapun juga perkembangan KP akan ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi dalam pengembangannya yang berlaku di kalangan para perencana dan pelaksanaan pembangunan ini sendiri bersama para ilmuwan yang bergerak di bidang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya itu bab 7, bab terakhir akan disampaikan oleh saudara saya. Kepada Reynaldi, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator yang sudah mengizinkan saya. Di sini saya akan menyampaikan bedah buku kami pada bab 7 yang mengenai teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan. Mungkin sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kehidupan umat manusia itu selama beberapa abad ke belakang ini tuh mendapati perubahan besar-besaran yang berasal dari adanya kemajuan teknologi komunikasi.
Salah satu bentuk kemajuan teknologi komunikasi yang paling kita kenali di era sekarang itu adalah internet, yang dimana dengan seiring waktunya berjalan, internet sendiri itu terus berkembang dan memberikan segala fasilitas serta kemudahan yang dapat dimanfaatkan. Dengan adanya kemajuan yang luar biasa dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, ini tuh akan terus mendorong perubahan dalam sistem ekonomi dan sosial di kalangan masyarakat. Nah, dalam buku Komunikasi Pembangunan besutan Bapak Zulkarnain, ini tuh menunjukkan dengan adanya TIK di berbagai bidang kehidupan yang telah berlangsung di banyak tempat. Bapak Zulkarnain juga menuliskan dan lebih memfokuskan kepada beberapa contoh program yang terlaksana di berbagai bidang. Yang seperti bisa dilihat di pada slide, yang pertama ada bidang pendidikan. Di sini salah satu program pendayagunaan TIK dalam bidang pendidikan yang berhasil jalan itu berada di beberapa sekolah di kawasan Cape Town, Afrika Selatan, yaitu bernama The Western Cape School Network atau WCSN, yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan internet di sekolah dasar agar mereka itu dapat akses dengan biaya yang murah. Selain itu, tujuannya juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sekolah di sana agar semakin maju juga. Yang kedua ada bidang kesehatan. Di beberapa negara berkembang itu TIK dimanfaatkan untuk memfasilitasi konsultasi, diagnosa, dan perawatan kesehatan jarak jauh atau remote consultation, diagnosis, and treatment. Selain itu juga programnya berada di kawasan sub-Sahara Afrika, di mana internet itu dipakai untuk memantau kasus-kasus meningitis dan membantu mengkoordinasikan program vaksinasi massal. Yang ketiga ada bidang lowongan pekerjaan. Mungkin ini sudah jelas dari namanya, TIK juga dapat kita gunakan untuk memfasilitasi para pencari kerja agar memudahkan mereka untuk mencari lowongan. Contoh program yang berjalannya itu ya bernama Tarabat, yang didesain untuk melayani kawasan pedesaan dengan memberikan informasi tentang kesempatan kerja di situs web lokal dalam bahasa setempat. Yang keempat ada perniagaan elektronik atau e-commerce. E-commerce merupakan salah satu platform di internet yang memungkinkan perdagangan secara online melalui situs web. Contoh programnya tertuju pada petani-petani kecil kopi di Costa Rica, di mana mereka mendapatkan informasi pasar dari pusat koperasi di ibu kota melewati hubungan telekomunikasi. Yang nomor 5 ada lingkungan hidup. Di sini TIK dapat menawarkan solusi penting untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Satu sistem perangkat lunak yang telah dibuat bernama RISE-GIS, Original Analysis by Intelligent System on Microcomputers Geographic Information System, dikembangkan sebagai alat untuk menganalisis kualitas air minum di berbagai tempat di dunia. Yang keenam ada pembangunan desa, di mana di sini pembangunan desa memiliki program yang bernama Grameenphone, berada di Bangladesh juga, di mana proyek ini membawakan teknologi modern untuk dijadikan fasilitas komunikasi dasar bagi sebagian penghuni termiskin di sana. Yang ketujuh ada informasi publik. Teknologi informasi dan komunikasi juga digunakan mencari suatu informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya, bisa melalui internet atau melalui hal-hal lainnya. Sebagai contohnya di India ada yang namanya InfliBnet atau Information and Library Network, yaitu merupakan suatu jaringan riset akademik yang melayani para mahasiswa dan akademisi universitas di negeri tersebut sebagai sarana perpustakaan digital dan bahan sumber lainnya. Yang terakhir adalah kesenjangan digital. Mungkin beberapa faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap kesenjangan digital adalah sebagai berikut, yaitu jalan terhadap akses telekomunikasi yang kurang, lalu ada akses internet yang cukup sulit, lalu pencapaian pendidikan juga menjelaskan perbedaan akses, lalu ada faktor bahasa juga yang dimana hampir 90% isi internet itu dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada akses di kawasan kota lebih baik daripada desa. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi dari kesenjangan digital tersebut, yaitu adalah menerapkan beberapa kebijakan, yaitu meningkatkan akses dan penggunaan TIK. Kebijakan pertama itu ada dalam infrastruktur jaringan, di mana dilakukannya pengembangan infrastruktur dan prakarsa regulasi mendorong kompetitifan. Kebijakan kedua ada penyebar serapan ke individu dan rumah tangga, di mana meningkatkan akses di sekolah dan akses di institusi publik yang lain. Kebijakan ketiga ada pendidikan dan pelatihan, di mana mengadakannya pelatihan di sekolah-sekolah dan pelatihan vokasional juga. Kebijakan keempat ada penyebar serapan ke kalangan bisnis, di mana adanya dukungan dan pelatihan TIK untuk pengusaha kecil dan memberikan bantuan ke daerah dan kawasan pedesaan yang membutuhkan. Dan kebijakan kelima adalah proyek pemerintah, di mana memberikan pelayanan pemerintah secara online dan pemerintah sebagai model pengguna TIK. Mungkin segitu saja dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kembali kepada Saudara Renaldi yang telah memaparkan bab 7-nya. Untuk selanjutnya, next slide. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dari buku. Kelebihan dari buku ini yaitu menggunakan bahasa Inggris di setiap istilahnya. Jadi kita bisa tahu dan menambah kosakata bahasa Inggris kita. Untuk yang kedua yaitu isi buku ini masih terbilang up to date karena tadi sudah disebutkan bahwa buku ini dikeluarkan tahun 2012 jadi terbilang masih up to date. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Yaitu tentang kekurangan buku. Yang pertama ada covernya kurang menarik. Bisa teman-teman lihat ya, tadi di slide awal, buku slide covernya kurang menarik. Untuk yang kedua yaitu terdapat beberapa bahasa yang kurang baku. Nah, untuk yang ketiga, terdapat beberapa bahasa yang tidak efisien atau tidak nyambung. Dan untuk yang keempat, yaitu penjelasannya terlalu bertele-tele sehingga sulit untuk dipahami. Slide selanjutnya. Kontribusi buku ini untuk pendidikan masyarakat yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Slide selanjutnya. Untuk slide ini yaitu tentang rekomendasi buku. Yang pertama yaitu untuk semua kalangan masyarakat seperti pemerintah, suatu organisasi atau perusahaan. Terlebih untuk petani, nelayan, dan suatu kelompok masyarakat yang ingin melakukan perubahan pemberdayaan melalui pembangunan. Yang kedua yaitu untuk para mahasiswa ilmu komunikasi, politik, dan sosial, ekonomi, serta teknokrat. Untuk slide selanjutnya. Saran dari kami yaitu untuk merevisi kembali karena masih terdapat banyak kekurangan pada buku ini seperti cover buku, pemakaian, bahasa, dan penulisan. Untuk yang kedua yaitu tetap menjaga kelebihan dari buku ini karena penggunaan istilah dalam buku ini masih dapat digunakan. Baik, untuk slide selanjutnya. Dan buku ini diulas oleh kelompok 6. Yang pertama yaitu ada Nabila Ayu Trisyani dengan NPM 212103036. Ada Dila Fadila Hayat dengan NPM 212103049. Ada Renaldi Rahadian dengan NPM 212103053. Ada Ben Nasari dengan NPM 212103038. Dan ada Tina Ulayani dengan NPM 212103057. Nah, untuk slide selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Untuk selanjutnya yaitu bisa jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, karena di sini sudah ada yang raise hand ya, 2 orang. Untuk yang pertama kepada Saudari Wida, kami persilakan untuk memaparkan pertanyaannya.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Mohon maaf izin off-cam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wida Aulia Azhar dengan NPM 212103040, izin bertanya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok 6 mengenai bab 3, subjudul kelima, mengenai laporan pembangunan manusia, kan disebutkan ya bahwa sesungguhnya yang dibangun itu manusia. Nah, salah satu yang disebutkan itu ada pembentukan kemampuan manusia. Pertanyaannya, dalam buku tersebut, apakah dijelaskan mengenai cara membentuk kemampuan manusia? Jika tidak ada, bagaimana cara kelompok 6 untuk membentuk kemampuan manusia tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Saudari Wida yang telah memaparkan pertanyaannya. Untuk selanjutnya yaitu kepada Saudari Dini. Kami persilahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf izin cam dikarenakan ada kendala jaringan. Setelah menyimak presentasi dari kelompok 6, di sini saya ingin sebelumnya izin perkenalan, saya Dini Febiani dengan NPM 212103059. Untuk pertanyaannya, mengapa komunikasi itu sangat penting dalam suatu proses pembangunan? Atau tugas komunikasi dalam konteks pembangunan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Saudari Dini yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin kami dari kelompok 6 meminta waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Baik, karena kelompok kami telah mendapatkan jawabannya dari pertanyaan Wida dan pertanyaan Dini, maka selanjutnya kepada Saudari Nabila yang akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wida, kami persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Wida. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Itrishiani dengan NPM 212103036. Jadi tadi kan pertanyaannya tuh apakah ada cara untuk membentuk kemampuan manusia itu gitu. Di dalam buku itu, dalam bab 3 itu tidak dijelaskan mengenai cara bagaimana membentuk atau mengembangkan kemampuan dari manusia atau masyarakat. Ya. Jadi maka dapat ya Allah. Namun menurut kelompok kami gitu, banyak cara yang dapat dilakukan untuk membentuk kemampuan manusia, terutama dengan mengembangkan potensi dalam dirinya terlebih dahulu gitu. Jadi sebagai manusia kita kan diberi akal dan diberi kemampuan pastinya. Jadi kita tuh bisa mengenali dulu terlebih dahulu potensi dalam diri kita sebelum melakukan hal yang dari luar gitu. Jadi yang pertama tuh kita harus mengenal dirinya sendiri gitu. Jadi kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu, terus cari tahu tentang kelebihan dan kekurangan diri kita. Lalu jika ada saran ataupun kritik atau kekurangan yang dalam diri kita lalu dikritik, itu kita harus didengarkan lalu dievaluasi agar diri kita tuh menjadi lebih baik. Lalu yang keempat, jangan takut untuk mencoba, karena untuk mengetahui apa kekurangan dan kelebihan kita, tentu kita harus mencobanya terlebih dahulu. Lalu yang kelima, kita harus mengasah life skill. Yang keenam, kita melatih diri kita dengan cara kita mengikuti kegiatan-kegiatan non-formal, seperti kursus komputer misalkan, atau enggak pelatihan-pelatihan seperti vokal, musik, dan lain sebagainya. Lalu yang ketujuh, ada terapkan kebiasaan baik dalam diri kita. Lalu yang kedelapan, perluas wawasan. Nah, selain dari pengembangan potensi itu, selain dari membentuk kemampuan manusia itu, selain dari pengembangan potensi diri, kita juga sebagai mahasiswa pendidikan masyarakat tentunya harus mampu membentuk kemampuan dari masyarakat. Nah, hal ini tuh dapat dengan cara pemberdayaan masyarakat, dengan penyuluhan-penyuluhan melalui suatu program, misalkan seperti membentuk kursus tata boga, kursus komputer yang saat ini memang sangat diperlukan dalam masyarakat. Hal itu dapat membantu untuk membentuk kemampuan manusia itu sendiri gitu. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nabila yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Wida. Untuk selanjutnya kepada Saudari Wida, apakah ada tanggapan dari jawaban Nabila? Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih kepada Saudari Nabila atas jawabannya. Sebelum melanjutkan menjawab pertanyaan dari Saudari Dini, apakah kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Mungkin tidak ya. Untuk selanjutnya yaitu kepada Saudari Mirna, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Dini. Terima kasih. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Dini dengan pertanyaan mengapa komunikasi sangat penting dalam proses pembangunan dan apa saja tugas komunikasi dalam konteks pembangunan. Karena komunikasi digunakan sebagai alat dalam menyampaikan berbagai informasi dalam proses pembangunan di berbagai bidang. Apabila tidak ada komunikasi, tidak dapat dibayangkan proses pembangunan akan berjalan seperti apa. Tentunya komunikasi diperlukan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam proses pembangunan. Komunikasi memungkinkan adanya pertukaran informasi antara dua arah atau lebih. Adapun tugas komunikasi dalam pembangunan yaitu yang pertama, menyampaikan informasi terkait pembangunan nasional kepada masyarakat sehingga mereka dapat menganalisis kebutuhan pembangunan, sarana-sarana yang dapat digunakan dalam membuat perubahan dan membangkitkan aspirasi nasional. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk dapat menjadi bagian dalam pengambilan suatu keputusan.
memberikan kesempatan kepada para petinggi agar dapat mendengarkan aspirasi masyarakat kecil dan menciptakan arus informasi dari bawah ke atas atau dari masyarakat kepada para pemimpinnya. Dan yang terakhir yaitu mendidik tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Contohnya seperti keterampilan yang dapat mengubah taraf hidup masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mirna yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Dini. Untuk selanjutnya, apakah ada tanggapan dari Saudari Dini atas jawaban dari Saudari Mirna? Mungkin sudah cukup. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Baik, untuk selanjutnya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Baik, mungkin dirasa tidak ada ya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari bedah buku kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Mungkin ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.